Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul dan berjumpa kembali di renungan kita pada hari ini, yaitu renungan kita pada kesempatan hari ini. Saya memberikan tema berlimpah dalam pengharapan. Berlimpah dalam pengharapan. Sebelum kita merenungkan renungan kita di hari ini, mari kita bersatu di dalam doa minta tuntunan kuat kuasa Rohul Kudus. Berdoa mulai. Bapa Surgawi, kami akan memulai belajar tentang kebenaran firman-Mu, yaitu berlimpah dalam pengharapan. Ini kami Tuhan, berkati kami Tuhan. Berkati setiap pendengar yang akan mendengar renungan singkat pada hari ini, dan berkati hamba-Mu secara khusus Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Puji Tuhan. Apa kabar saudara-saudari pendengar semua? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Di sini saya memberikan tema renungan kita pada kesempatan kali ini adalah berlimpah dalam pengharapan. Berlimpah dalam pengharapan. Kabar baik tentang Yesus berlaku bagi semua orang dan bangsa. Kebenaran ini terus-menerus ditegaskan Paulus dalam suratnya kepada umat Kristen di Roma. Paulus ingin memastikan mereka tahu bahwa siapapun yang percaya kepada Yesus telah diberikan jalan menuju kepada Allah melalui Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka sebelum Paulus mengakhiri suratnya, ia mendorong jemaat di Roma dengan doa ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu melimpah-limpah dalam pengharapan. Puji nama Tuhan. Tema renungan kita berlimpah dalam pengharapan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh janji yang luar biasa. Tuhan sedang bekerja untuk memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan ketika itu terjadi oleh Roh Kudus-Nya, kita akan semakin berlimpah dalam pengharapan. Yang menjadi pertanyaan adalah, harapan untuk apa? Harapan dalam hal apa? Kita bisa baca dan merenungkan kembali tentang kedua pertanyaan itu. Harapan untuk apa dan harapan dalam hal apa? Puji nama Tuhan. Kita baca sama-sama di dalam Roma 5 ayat 1 sampai 5. Di situ Paulus menjelaskan bagaimana mereka yang percaya kepada Yesus kini berada dalam damai sejahtera Allah. Sebab itu kita yang dibenarkan berdasarkan iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia kita juga peroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah-Nya. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan
ketabahan, dan ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena iman kita kepada Tuhan, kita berharap pada kemuliaan Tuhan, dan kita berharap pada kasih Tuhan. Bahkan ketika Anda menghadapi kesulitan dan cobaan, kekecewaan dan rasa sakit, harapan ini tidak akan pernah mengecewakan dan tidak akan pernah hilang dalam hidup Anda. Terlebih lagi harapan ini dicurahkan dari Tuhan kepada kita oleh Roh Kudus-Nya yang terus memberi kita harapan saat kita percaya kepadanya. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk memperoleh pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu adalah suatu yang Dia berikan secara cuma-cuma. Ketika kita memilih untuk mengikuti Yesus, betapa baik murah hatinya Tuhan kita. Pengharapan diberikan cuma-cuma ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dalam diri pribadi kita. Betapa baiknya dan murah hatinya Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sekarang pikirkan bagaimana kasih Allah dapat memenuhi hatimu dengan harapan. Dengan cara apa Anda dapat berharap kepada Tuhan hari ini? Itu menjadi pertanyaan untuk menutupi renungan singkat kita pada hari ini. Jadi sekarang pikirkan bagaimana kasih Allah dapat memenuhi hatimu dengan harapan. Dengan cara apa Anda dapat berharap kepada Tuhan hari ini? Puji nama Tuhan, demikian renungan singkat kita pada kesempatan kali ini. Berbahagialah setiap mereka yang membaca firman dan merenungkan firman siang dan malam. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa di surga yang aku sembah di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca, yaitu berlimpah dalam pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk terus tenggelam di dalam kebenaran firman-Mu. Dan terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Berkati setiap aktivitas kami di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, demikian renungan singkat kita pada kesempatan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Buat Bapak Ibu, saudara-saudari, jika renungan singkat ini dapat memberkati kita, jangan lupa untuk berbagi renungan singkat ini kepada teman-teman kita yang lain dengan cara share YouTube channel ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi video terbaru, Bapak Ibu jangan lupa untuk klik tombol lonceng. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Shalom.